Ya, untuk sistemnya saya kira normal ya. Jadi normalnya SKS-nya itu ada 8 semester ya. Jadi adik-adik nanti bisa berkuliah, kemudian sistemnya adalah SKS, kemudian adik-adik bisa menampung selama 8 semester ya. Jadi memang namanya berkuliah itu tidak hanya masuknya gampang ya. Jadi kami harapkan juga keluarnya juga lebih mudah gitu ya. Untuk wisuda, adik-adik bisa, ini baru masuk sudah kita menggambarkan wisuda ya, Januari, April, Juli, dan Oktober. Dan untuk cum laude, kita banyak ya, 44%, dan rata-rata kelulusannya kurang dari 4 tahun itu bisa mencapai 54%. Jadi kami juga harus menjamin ya, jangan sampai masuk ke universitas, kemudian kuliahnya lama gitu ya. Jadi Undip berusaha bagaimana supaya kualitasnya juga tetap baik, kemudian dengan tingkat kelulusan juga yang juga baik. Kemudian adik-adik pun di sini ada program namanya PMDSU ya. Jadi nanti adik-adik bisa berkuliah ya. Jadi di Undip itu ada yang doktornya tuh usia 25 tahun ya. Jadi sangat cepat ya, dimungkinkan. Kemudian untuk di Undip kita memegang namanya komplit ya. Jadi komplit ini adik-adik nanti harus bisa ya berkomunikasi dengan baik, kemudian profesional ya. Kemudian ada leader ya, bisa bersifat sebagai leader, kemudian entrepreneur, thinker, dan edukator. Dan kemudian yang menarik ya di tahun ini ya, di tahun kemarin kami sudah mulai, tapi memang situasinya adalah pandemi. Di tahun 2020 ini sudah ditetapkan untuk menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Jadi nanti walaupun adik-adik semuanya ya, anak-anak mahasiswa semuanya berkuliah di Undip, adik-adik bisa berkuliah mengampu di beberapa tempat yang lain gitu ya, di beberapa universitas yang lain yang berkanan dengan Undip. Kemudian adik-adik kalau lulus akan mendapatkan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah. Oke, lokasi Semarang ya, mungkin dengan Cibinong mungkin tidak ini ya, artinya mungkin saya belum pernah ke Cibinong ya. Kalau saya lihat Semarang ini ya kotanya nyaman ya. Kemudian ibu kota provinsi Jawa Tengah, dan Tembalang ya. Tembalang ini adalah kampus yang paling areanya paling besar ya, 180 area. Kemudian ada Dr. Sutomo Kalisari, kemudian di Jepara juga kami ada laboratorium, kemudian ada Magelang juga ada laboratorium bencana, kemudian ada kampus namanya PSDKU ya, program studi di luar kampus utama. Ini memang salah satu transportasi andalan yang ada di Semarang. Kemudian lokasinya juga di pusat kota dan kebetulan lewat kampus juga ya. Jadi ini kemana saja ya, tarifnya 1.350 sampai ya 1 juta per bulan ya. Jadi saya ingin menunjukkan adik-adik bahwa tidak selamanya kuliah di kota besar itu mahal gitu ya. Jadi adik-adik bisa coba di Undip. Kemudian adik-adik ya, yang saya jelaskan juga bahwa memang di dalam berkuliah itu tidak hanya sekedar adik-adik harus bisa menuntut ilmu dengan banyak gitu ya. Contohnya saya di teknik elektro itu saya mengharapkan mahasiswa itu memiliki kegiatan-kegiatan lain selain berkuliah gitu ya. Jadi di Undip ini ada fasilitas lain dan adik-adik harus bisa memanfaatkan gitu. Jadi ada stadion ya, kemudian ada waduk untuk penelitian ya, kemudian ada beberapa fasilitas-fasilitas yang lain. Adik-adik nanti bisa menggunakan fasilitas ini. Ya tidak harus semua ya, jadi paling tidak adik-adik akan menggunakan beberapa fasilitas yang memang dibutuhkan ya. Salah satunya adalah service English unit. Nah, ini adik-adik ya untuk prestasi ya. Jadi untuk Undip ini statusnya sudah PTNBH ya, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Ini hanya beberapa perguruan tinggi saja yang di Indonesia yang memang statusnya adalah PTNBH. Jadi Undip diberikan keleluasaan ya dalam mengelola sumber daya ya, sehingga perkembangannya akan lebih cepat. Kemudian jadi adik-adik kalau punya bakat paduan suara, kemudian kalau di Undip itu ada kegiatan selam air ya. Jadi karena di Undip ini ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian ada yang senang teater, adik-adik yang suka debating forum ya. Jadi adik-adik bisa ikut di sini ya. Ini kita akan bahas adik-adik ya. Jadi ini bisa menjadi gambaran untuk adik-adik semua ya. Jadi kurikulum untuk semua kampus terkait dengan fakultas, kemudian prodi ada di dalamnya itu sebagian besar sama ya. Nanti adik-adik bisa melihat kira-kira adik-adik ingin masuk ke fakultas yang mana ya. Fakultas teknik ini memiliki ada 12 ya program studi ya, mulai dari teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, ya, ada perencanaan wilayah kota, teknik industri, teknik lingkungan, teknik geologi, ada perkapalan,
ada geodesi dan ada teknik komputer ya, matematika dan kimia. Ya. Nah, kemudian ini salah satu fakultas yang ini ya. Jadi kalau adik-adik pernah mendengar ya istilah disruption ya. Jadi ada disrupsi ya, ada beberapa pekerjaan atau ada beberapa prodi yang memang diramalkan tidak akan sustain ya di masa depan ya, karena memang dengan perkembangan sistem informasi. Ya di fakultas ini adalah salah satu fakultas yang sustainability-nya bagus gitu ya. Jadi siapa yang sampai kapanpun manusia akan butuh ya bahan ternak gitu ya. Semua butuh makan daging gitu ya. Jadi ini menurut saya adalah salah satu fakultas yang masa depannya bagus ya. Ini potensinya bagus. Sebagian besar wilayah negara Indonesia adalah laut. Kemudian potensinya luar biasa ya. Dan prodi ini termasuk salah satu prodi-prodi yang potensial. Kemudian adik-adik akan belajar ini seperti di masa pandemi ini, adik-adik bagaimana epidemiologi ya, kemudian bagaimana mengkampanyekan kesehatan, ya, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, semua akan adik-adik pelajari di sini. Kalau saya lihat ya di dinas kesehatan atau di puskesmas, sekarang untuk lulusan dari FKM ini sangat dibutuhkan ya adik-adik ya, apalagi dengan masa sekarang ini untuk epidemiologi, kemudian untuk di bidang-bidang, saya lihat untuk kepala puskesmas juga ada yang lulusan FKM ya, jadi mereka sangat paham bagaimana mempromosikan kesehatan, jadi lebih sifatnya preventif promotif ya, bagaimana mengkampanyekan kesehatan. Ini prodi yang cukup menarik ya, karena sangat luas ya, apalagi di era sekarang bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan. Perawatan, ada gizi, farmasi, kedokteran gigi. Di sini yang paling banyak tentunya adalah kedokteran gitu ya. Kedokteran ini pendaftarnya paling banyak dan juga cukup ketat ya. Jadi ini juga untuk kelas berbahasa Inggris. Adik-adik yang bercita-cita menjadi hakim, jaksa ya, kemudian jadi in-house lawyer ya. Kemudian lawyer, ada birokrat ya, dan beberapa profesi-profesi yang lain. Tapi ada yang pernah bilang bahwa prodi hukum itu susah dimanapun. Ternyata tidak ya, adik-adik ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan prodi-prodi yang lain, fakultas hukum dimanapun itu lebih mudah. Karena ya bukan lebih mudah karena apa? Karena jumlah kursinya itu lebih banyak ya. Rata-rata di Indonesia itu untuk fakultas hukum itu jumlah kursinya itu antara 500 sampai 700 ya. Kalau kita lihat secara Indonesia gitu ya. Jadi kemungkinan adik-adik untuk diterima di fakultas hukum itu jauh lebih besar misalnya dibandingkan dengan prodi-prodi yang memang daya tampungnya kecil gitu ya. IPS ini ya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ya kalau kita lihat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ini ada 3 prodi yang memang dia menyediakan kelas berbahasa Inggris atau International Undergraduate Program, ya, sastra Inggris, ilmu perpustakaan, antropologi sosial, bahasa dan kebudayaan Jepang. Ini saya salut ada satu prodi ya, saya masih ingat ya, ada prodi bahasa dan kebudayaan Jepang. Dulu sepi, saya ingat tahun 2015 ini sangat sepi sekali. Kemudian di tahun 2016 dia bertambah setelah jadi hampir semua alumninya itu diterima di Jepang ya. Jadi akhirnya pendaftarnya jadi banyak gitu ya. Jadi sekarang prodi-prodi yang jadi ini tips juga dari saya adik-adik ya. Jadi kalau sekarang itu kalau dulu saya mau milih prodi itu biasanya ada yang dari arahan dari orang tua ya atau guru. Jadi coba kuliah di sana masa depannya bagus gitu ya, biasanya gitu ya. Ini prospeknya bagus. Tapi di era sekarang ya, dengan era disruption ya, kemudian ada beberapa perubahan dunia yang sangat cepat. Caranya bergantung dengan sangat baik adalah adik-adik harus menyukai prodi yang adik-adik akan masuki gitu ya. Jadi misalnya adik-adik menyukai tentang komputer misalnya. Jadi adik-adik ya cari tentang komputer gitu ya. Kemudian adik ternyata suka terkait dengan beberapa kebudayaan ya. Jadi adik-adik bisa ambil di situ ya. Jadi nanti adik-adik bisa mengukur kira-kira adik-adik akan mengambil prodi yang mana gitu ya. Jadi jangan sampai pernah ngambil prodi yang sama sekali adik-adik tidak ada minat dengan prodi itu gitu ya. Karena nanti adik-adik akan tidak nyaman ya. Jadi sekarang itu cari kuliah yang nyaman di mana, kemudian prodinya juga itu adik-adik akan merasa yakin akan bisa sukses dengan prodi itu. Ada ilmu sosial dan ilmu politik. Teknologi ini dalam 2 tahun ini bagus ya. Kampusnya baru ya, bangunannya baru ya. Jadi bagus ya. Cuman ini adik-adik sudah ini
tahun pertama ini sama sekali tidak pernah ke kampus ya, jadi saya bilang bagus pun juga adik-adik tidak bisa melihat. Paling tidak adik-adik bisa lihat gambarnya saja ini ya. Dan juga ada program magister, ilmu lingkungan, energi, dan ada ilmu lingkungan ya, untuk doktornya ya. Jadi adik-adik ini saya bilang tadi ada 2 sekolah ini, sekolah pasca sarjana dan sekolah vokasi ya. Jadi di sana adik-adik bisa lihat semuanya, jalur penerimaan, daya tampung, biaya ya, adik-adik bisa lihat di sana. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, ini sebagian besar sama di seluruh PTN, semuanya ini sama ya, adik-adik bisa menjadi referensi untuk bagi adik-adik anak-anak mahasiswa siswa semuanya untuk mencari perguruan tinggi. Untuk jalur menggunakan 3 ya. Jadi pertama adalah SNMPTN, itu adalah jalur undangan yang sekarang sedang berlangsung ya. Kemudian ada UTBK, yang namanya itu UTBK itu nama ujiannya, kemudian nama seleksinya adalah SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ada seleksi mandiri ya yang akan diselenggarakan setelah selesai SNMPTN dan selesai SBMPTN ya. Jadi otomatis yang dulu mungkin sekolah lebih banyak, banyak nih 30% ya masuk SNMPTN, tapi ya mulai 2 tahun ini sudah dikurangi menjadi 20%. Ini juga sudah sementara berlangsung ya. Jadi peluncurannya kemarin sudah ya di Januari ya. Ini sekarang sedang tahap registrasi ya, akan diakhiri nanti tanggal 1 Februari. Kemudian ini juga saya mohon dari Bapak Ibu guru ya, terkait dengan pengisian data PDSS, ini harus ekstra ya. Jadi memang saya ceritakan sedikit kepada adik-adik ya, anak-anakku semua, memang pengisian PDSS ini memang membutuhkan waktu ya, dan butuh kesabaran ya. Jadi ini adik-adik harus berterima kasih kepada Bapak Ibu guru ya, dan operator sekolah yang sudah menginputkan PDSS dengan baik. Kemudian nanti pendaftarannya akan dimulai tanggal 15 ya, seperti 15 sampai 24 Februari ya. Kemudian nanti akan diolah datanya, kemudian akan diumumkan tanggal 22 Maret ya. Ini relatif lebih cepat ya, biasanya tidak Maret ya, jadi ini lebih cepat ya. Walaupun sebenarnya peluncurannya lebih cepat di tahun yang lalu ya, Desember sudah ada peluncuran. Kita peluncurannya di awal Januari. Ya, kemudian untuk UTBK, ya ada nanti bisa lihat ya, untuk UTBK ini adik-adik akan berbasis tes, kemudian ada kelompok ujian ya. Kemudian nanti hasil tesnya adik-adik akan terima secara individual ya. Dan jangan lupa untuk tesnya ini adik-adik akan ada namanya tes skolastik dan tes kompetensi akademik gitu ya. Jadi ini adik-adik juga harus ini ya. Jadi kadang-kadang ya kalau seperti ini memang harus dilatih adik-adik. Jadi makin banyak adik-adik anak-anakku semuanya latihan soal, saya kira akan lebih mudah gitu ya. Jadi nanti mulai dari sekarang harus sudah mulai dilatih, karena adik-adik tidak lama lagi nih ya. Kemudian pelaksanaan tesnya ini berubah-berubah ya tiap tahunnya ya. Jadi dulu 2 kali ya. Ini juga ada 2 gelombang ya, 14 hari ya, 28 sesi ya. Saya juga dulu menjelaskan di Januari, ternyata pandemi itu ada perubahan juga. Tapi setelah perubahan itu selalu bagaimana mengakomodir keadaan ya adik-adik ya. Jadi nanti tolong diperhatikan pengumuman-pengumuman dari LTMPT. Kemudian nah ini yang berubah ya, dulu di tahun awal-awal ya itu tes bisa 2 kali ya, tetapi sekarang ini tes 1 kali ya. Kalau saya lihat juga memang bagus tes 1 kali ya adik-adik ya. Kalau saya perhatikan yang di awal-awal UTBK ini, UTBK yang gelombang tes pertama itu tidak jauh lebih baik dengan tes yang kedua gitu ya. Mungkin karena lebih enjoy ya, akhirnya tidak belajar, akhirnya di tes kedua itu malah nilainya turun gitu ya. Jadi kadang seperti itu. Ya. Kemudian ada tes potensi skolastik ya. Jadi adik-adik akan belajar bagaimana penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum. Kemudian juga bagaimana kita membaca dan bagaimana menulis ya, memahami ya. Jadi ini juga penting. Kemudian untuk tes kompetensi akademik ya, itu lebih ke bagaimana adik sudah diajarkan oleh sekolah gitu ya. Jadi nanti basisnya adalah HOTS ya, Higher Order Thinking Skills ya. Jadi nanti kita menggunakan itu. Nah ini untuk tanggal-tanggalnya, ya ini akan dilaksanakan dalam 2 gelombang ya. Gelombang pertama itu dia 7 hari ya. Kita lihat gelombang pertama itu 12 April, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Dan gelombang kedua itu tetap di bulan yang sama ya. Dan kita akan ambil di Mei sedikit ya, karena memang ya ada beberapa ini ya.
Jadi di lapangan tuh nanti ada beberapa penyesuaian ya. Jadi 26, 27, 28, 29, 30, 1 dan tanggal 2 Mei ya. Jadi nanti adik-adik bisa memilih ya. Nanti akan saya berikan tips ya bagaimana memilih hari ya. Memilih hari juga penting ya. Ya, ini untuk pendaftarannya ya. Jadi Februari, 12 Maret ini pendaftar registrasinya. Adik-adik jangan registrasi di akhir ya. Registrasi di akhir itu biasanya akan membawa kekalutan ya. Karena memang pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Seperti servernya agak down ya. Kemudian adik-adik tidak bisa registrasi. Sebaiknya di awal saja. Kemudian UTBK SBMPTN itu akan pendaftarannya akan berlangsung 15 Maret, 1 April. Jangan coba-coba di hari terakhir ya. Apalagi pembayarannya karena host-to-hostnya bank itu dia terbatas. Kemudian untuk hasilnya itu tanggal 14 Juni 2021 sudah ada hasilnya. Oke, sedikit tips ya untuk memilih hari. Sebaiknya tidak memilih di akhir ya. Jadi memilih tempat dulu di mana yang menurut adik-adik paling nyaman ya, paling dekat dari rumah. Jadi pilih tempat yang nyaman tempatnya ya, lab-nya juga bagus, kemudian koneksi internetnya juga bagus, akhirnya koneksi jaringannya dia di kampus juga bagus, kemudian dekat dari rumah, itu sudah sangat baik ya. Dan sebaiknya pilih hari itu, saya tidak menyarankan terlalu awal juga ya, karena namanya kita dalam menyiapkan itu kan biasanya ada dry run ya. Jadi adik-adik bisa pilih di hari Rabu misalnya atau hari Selasa gitu ya. Kemudian pilih tempat yang bagus dan dekat dari rumah gitu ya. Itu tips dari saya. Kemudian ini hari-hari libur ya. Nanti tentunya ini akan menyesuaikan dengan jadwal karena masing-masing PTN akan berbeda. Nah, ini adik-adik ya. Ada seleksi bibit unggul berprestasi ya. Jadi ini adik-adik atau sekolah juga harus sedikit dipahami bahwa SNMPTN ya, itu adalah jalur menggunakan nilai raport berdasarkan nilai dari PDSS. Sedangkan sertifikat prestasi tidak menjadi unggulan di sana gitu ya. Artinya tidak menjadi faktor yang paling diperhitungkan di SNMPTN. Jadi apa yang sertifikat itu digunakan ya, sertifikat itu paling bagus digunakan itu adalah di SBUB ya. Jadi seleksi bibit unggul berprestasi. Adik-adik punya juara 1 tingkat nasional, kemudian adik-adik di sini ada Dignas ya, dari LIPI, jadi sertifikatnya akan kami screening ya. Jadi kami kalau dari Dignas oke, LIPI, Depak ya, kemudian ada induk cabang olahraga kalau adik-adik dari cabang olahraga yang lain ya. Kemudian juga ada khusus Hafiz untuk penuh pesantren ya. Kemudian bakat itu akan ada di sini ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan ya, kalau memang adik-adik punya prestasi di bidang olahraga, bisa mencoba di SBUB ya. Pendaftarannya nanti ya mohon dicatat ya, ini 2 Februari sampai 10 Maret ya. Jadi ini ya bareng dengan ini ya. Jadi pelaksanaan SN ya. Jadi ini juga menarik ya untuk di SBUB ini. Kami juga akan mendapatkan perhatian khusus ya terkait dengan SBUB. Kemudian untuk ujian mandiri ya. Ujian mandiri ini kita akan laksanakan nanti bulan April ya, 20 April sampai 18 Juni ya pendaftarannya. Untuk ujiannya bulan Juni ya, tanggal 26 Juni ya, 26 Juni. Kemudian pengumumannya itu adalah tanggal 2 Juli ya, 2 Juli akan ada pengumumannya. Ya, untuk saat ini dengan kondisi ini ya, kita kan akan terus update ya, adik-adik ya, anak-anakku semuanya. Jadi basisnya masih online ya untuk sekarang ya. Basisnya juga ada portofolio gitu ya untuk saat ini ya. Dengan kalau seandainya kondisinya masih seperti ini. Kemudian untuk pendaftarannya juga untuk mandiri ini kami masih menyiapkan namanya KIP ya. Ada jalur reguler dan ada kemitraan. KIP ini kalau dulu namanya bidik misi ya. Jadi bidik misi itu diganti sama KIP ya. Ini tapi sama, konsepnya sama. Kemudian ada jalur reguler dan juga ada jalur kemitraan. Nah, untuk yang adik-adik tadi berminat ya untuk di IUP ya, International Undergraduate Program ya. Itu adik-adik nanti bisa masuk ke kelas ini, dia yang khusus ya. Jadi nanti ada tes sendiri ya untuk kelas-kelas yang berbahasa Inggris. Kemudian ada tes skolastik ya, kemudian ada English test, kemudian ada wawancara gitu ya. Nanti adik-adik bisa lihat ya di webnya Undip ya. Berapa ya, pendaftarnya 4 Februari sampai 30 April. Tesnya nanti tanggal 4 sampai 5 Mei. Nah, ini untuk vokasi ya. Untuk vokasi ini adik-adik nanti bisa ikut ini ya. Jadi di jalur undangan bisa, di jalur untuk mandiri juga bisa. Jadi nanti pendaftarannya itu tanggal 2 Februari sampai 8 April ya. Pengumumannya tanggal 25 Mei. Kemudian untuk ujian mandirinya
Itu 1 Mei sampai 8 Juli ya. Tesnya nanti 11 Juli. Nanti adik-adik bisa catat ya. Karena dalam berkuliah itu memang butuh strategi ya. Paling tidak informasinya kita lengkap dulu gitu ya. Nah, untuk pembiayaan itu ada 2 jenis ya. Artinya ada 2 komponen. UKT dan SPI. UKT itu adalah uang kuliah tunggal gitu ya. Jadi adik-adik kalau diterima di SNMPTN atau di SBMPTN atau di UM yang jalur SBUB, adik-adik hanya membayar UKT saja ya, uang kuliah tunggal ya. Nanti ada golongan 1 sampai 8 dan tidak membayar SPI. Tetapi kalau adik-adik diterima di jalur UM biasa ya, kemudian IUP itu nanti tergantung ya adik-adik ya. Jadi nanti di sini kalau adik-adik sudah ambil IUP ya dia 15 juta sampai 20 juta ya kalau UKT-nya yang dibayar tiap semester kalau kelas yang internasional undergraduate program ya. Kemudian untuk yang di jalur UM ya, nanti adik-adik ada mengajukan KIP, adik-adik punya prestasi juga akan diberikan reward ya. Ada reguler dan juga ada kemitraan ya. Jadi ya saya harap adik-adik bisa diterima di jalur SNPTN dan SBMPTN ya. Jadi relatif adik-adik lebih artinya lebih ringan gitu ya. Ya ini adik-adik nanti bisa membuka websitenya um.undip.ac.id kalau adik-adik ingin melihat daya tampung. Ya di sana tinggal mengetikkan um.undip.ac.id itu /animo gitu ya. Nanti akan muncul yang jumlah kursi berapa, kemudian berapa jumlah daya tampungnya gitu ya, semua akan ada di tautan itu ya, di link itu. Ya untuk beasiswa saya kira adik-adik ya sedikit pengalaman ya, kalau kita berkuliah itu untuk biaya nanti dulu ya adik-adik ya. Ya saya tadi sudah cerita ya adik-adik ya, jadi yang penting adik-adik harus daftar dulu gitu ya. Kalau nanti untuk biaya nanti bisa ada nih ya, di Undip ini kami berkomitmen ya, jadi selama mahasiswa itu pintar, oke, kemudian tidak ada masalah dengan IP-nya, ya, gelontoran beasiswa itu sangat banyak ya, dari KIP ada, kemudian dari masing-masing ya, kami ada dari Jarum ya, ada dari Samsung ya, ini dan kami belum pernah mendengar ada mahasiswa Undip di DO karena tidak sanggup untuk membayar biaya kuliah ya, jadi kami tetap berusaha bagaimana supaya mahasiswa tersebut bisa kuliah. Jadi sekarang adik-adik berpikir bagaimana caranya masuk di PTN, itu saja gitu ya. Jadi berjuang bagaimana caranya tembus dan masuk di PTN. Ya ini beasiswanya saya kira banyak ya. Kemudian nanti Undip juga ada IKA Undip ya. Adik-adik bisa bergabung di Undip. Sekarang alumni Undip sudah mencapai 222.000 ya. Ini untuk tahun 2020 ya. Kemarin sudah diupdate lagi lebih banyak lagi. Kemudian Undip ada UCC ya, Undip Career Center. Ya untuk infonya adik-adik akan dibantu ini semuanya adik-adik mahasiswa saya nih ya, ini akan dilayani oleh mereka untuk helpdesk Undip ya. Jadi nanti adik-adik bisa menghubungi, ada beberapa hotline ya, ada WhatsApp, telepon ya, kemudian ada registrasi online ya, ada email juga, nanti silakan adik-adik mengunjungi kontak yang saya sudah sertakan di sini. Oke, saya kira itu ya. Saya kembalikan moderator, silakan kalau ada forum yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.